Sebelum menggali lebih dalam aspek yang keempat dari memelihara pernikahan ini, saya rasa alangkah baiknya Pak Paul menguraikan hal-hal apa saja yang telah kita pelajari dari diskusi kita sebelumnya. Kita belajar bahwa ada 4 yang mesti diperbuat untuk memelihara pernikahan. Nah, ini konsep saya peroleh dari sepasang suami istri, pakar pernikahan, Leslie dan Les Caro. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Artinya, tanpa komunikasi yang terbuka, lama-lama pernikahan itu ya akhirnya mati ya. Jadi perlu sekali kejujuran, cerita hal-hal yang pribadi, hal-hal yang dalam, dan juga ya bercerita banyak topik, sehingga akhirnya percakapan kita menjadi sebuah komunikasi yang hangat ya. Kedua adalah komitmen yang teguh. Artinya, kita mesti bertekad sedapat-dapatnya menjaga ya pernikahan kita, memeliharanya, setia kepada pasangan kita, menerima dirinya apa adanya, bukan hanya mau menerima yang baik, tapi juga ya mengakomodasi yang kurang dalam dirinya. Yang ketiga adalah pengampunan yang tak putus-putus. Karena kemarahan itu dan kesalahan tak pernah lepas dari pernikahan, maka kita mesti mengampuni berulang kali. Nggak bisa kita itu berhenti mengampuni. Begitu berhenti mengampuni, maka berhenti pula lah relasi kita dengan pasangan kita. Nah, yang keempat yang kita bahas pada kesempatan ini adalah empati yang tulus. Dengan empati yang tuluslah kita bisa memelihara dan menumbuhkan pernikahan kita. Pak Paul, apa makna dari empati yang tulus ini? Dan hal apa saja dalam pernikahan yang memerlukan empati? Empati adalah kesanggupan untuk masuk ke dalam diri orang dan merasakan apa yang dirasakannya. Pernikahan membutuhkan banyak sekali empati, Pak Nikolas. Setidaknya ada 2 hal dalam pernikahan yang membutuhkan empati. Pertama adalah komunikasi dan yang kedua belas kasihan. Mari kita perhatikan keduanya secara saksama. Komunikasi barulah dapat terjalin dengan lancar dan berpotensi berkembang mendalam bila ada empati. Tanpa empati, kesalahpahaman mudah terjadi dan hampir dapat dipastikan komunikasi tidak akan dapat berjalan jauh. Misalnya nih ya, bagaimanakah kita dapat terus berbagi rasa setelah dipecat dari pekerjaan jika pasangan terus menyoroti performa kerja kita? Ya, jadi bukannya bersimpati dengan kita, cerita, aduh kesian kamu ya, malahan nanyanya, kamu memang gimana, pekerjaanmu bagaimana? Atau bagaimanakah kita bisa bercerita tentang kegagalan kita bila pasangan terus berkata bahwa kegagalan adalah guru terbaik, ya bukannya mengerti kita lagi sedih, kita gagal, terus berkata kegagalan adalah guru yang baik. Atau bagaimanakah kita dapat mengutarakan kemarahan kita atas ketidakadilan yang kita alami jika pasangan terus berkata bahwa ketidakadilan adalah masalah perspektif. Dan bahwa terpenting ialah mengubah perspektif kita. Nah, semua contoh ini memperlihatkan ketidakadaan empati. Dan sebagaimana dapat kita lihat, tanpa empati, komunikasi langsung mengalami hambatan. Ya. Nah, selain komunikasi, empati juga diperlukan dalam berbelas kasihan. Pernikahan adalah relasi, dan semua relasi mengharuskan adanya belas kasihan. Tanpa belas kasihan, relasi berubah dingin dan kehilangan keintiman. Empati membuat kita mengerti mengapa pasangan begitu sedih setelah kehilangan pelayanannya, sebagai contoh ya. Dan empati menolong kita menghiburnya secara tepat. Sini kita bisa melihat empati membuat pasangan dimengerti. Masalah mungkin masih sama, tapi rasa dimengerti membuatnya terhibur. Dan empati membuat konflik reda, kendati belum ada penyelesaian. Sebab empati membuat kita yakin bahwa pasangan benar-benar memahami pemikiran dan ketidaksetujuan kita. Itu sebab empati mutlak harus ada dalam memelihara pernikahan. Dari pemaparan Pak Paul, saya lihat empati begitu penting dan dibutuhkan dalam komunikasi dengan pasangan, juga diperlukan dalam berbelas kasihan. Sekarang bagaimana kita dapat mengembangkan empati ini? Firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk mengendalikan kemarahan. Nah, ini tujuan dari ayat ini.
Namun sesungguhnya di dalam nasihat yang baik ini terkandung pula nasihat untuk mengembangkan empati. Mari kita perhatikan. Pertama, empati dimulai dengan mendengar. Ya, firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Betapa sering kita gagal berempati. Artinya gagal menempatkan diri pada posisi pasangan gara-gara kita terus berbicara. Ya, saya mengakui bahwa tidak selalu saya dapat berempati pada saat saya tengah berbicara dengan Santi. Apalagi bila kami sedang konflik. Acap kali saya baru dapat berempati setelah saya berdiam diri dan kembali, dalam tanda kutip, mendengarkan apa yang diucapkannya tadi. Singkat kata, kadang tidak cukup kita mendengar baik-baik apa yang dikatakan pasangan. Seringkali kita perlu kembali merenungkan apa yang dikatakannya untuk dapat memahami pemikiran dan perasaannya. Jadi sekali lagi, untuk dapat berempati, kita harus mendengar baik-baik. Jadi sebaiknya kita mengambil waktu untuk tenang, lalu menyusun kembali informasi yang kita terima dari pasangan kita, dan berusaha melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang pasangan. Seringkali waktu kita ini kembali mengingat-ingat apa yang pasangan kita katakan, dengan kata lain kita kembali mendengar ya, apa yang pasangan kita tadi ungkapkan. Nah, waktu kita mendengar lagi, kita mengulang-ulang apa yang dikatakan pasangan kita, di saat itulah kita baru bisa mengerti. Ya, kita nggak membuat-buat diri kita mengerti, tapi biasanya itu kalau kita terbuka, mau mendengarkan kembali apa yang dikatakannya, barulah kita itu mengerti. Oh, mungkin ini nih yang dia maksud. Oh, dia merasa begini. Oh, saya tadi tidak menyadari, padahalnya ini nih yang sebetulnya sedang dia bicarakan. Nah, jadi seringkali kita baru bisa melihat dari perspektif yang berbeda bila kita mendengar dan mendengar dan mendengar. Maka firman Tuhan ya dengan jelas berkata, hendaklah kita ini cepat untuk mendengar. Karena orang yang mendengar akan lebih bisa mengerti dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana dengan orang yang memang cenderung untuk suka berbicara dan tidak suka mengambil waktu introspeksi, atau memang tidak ada waktu untuk dia tenang? Orang yang tidak memang terbiasa untuk introspeksi, ya memang kadang-kadang susah untuk dia mendengarkan, memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh pasangannya misalnya ya. Nah itu bisa dikarenakan memang dia nggak terbiasa. Bisa juga kenapa kok nggak duduk mendengarkan kembali, memikirkan kembali apa yang dikatakan pasangan, sebab dia sudah mengambil keputusan dia benar. Jadi dia nggak perlu lagi pikir-pikir apa yang dikatakan pasangannya. Yang ketiga bisa jadi juga dia marah. Karena emosinya panas, dia nggak bisa lagi tuh mengingat-ingat yang dikatakan pasangannya. Dan kalau dia ingat, dia tambah marah. Dan sewaktu dia tambah marah, dia tambah merasa dirinya benar dan pasangannya salah. Nah, apakah sudah pasti kalau kita duduk diam, memikirkan apa yang dikatakan pasangan, pada akhirnya kita bisa melihat kita ada salah dan pasangan benar? Ya belum tentu. Kalau memang tetap pasangan kita salah, setelah kita duduk diam, memikirkan kembali apa yang dikatakan pasangan, bisa jadi pada akhirnya kita tetap berkata pasangan kita salah. Namun seringkali, itu tadi yang saya katakan pada awalnya, kita memperoleh pengertian yang tadinya tidak kita miliki. Tapi gara-gara kita diam, mendengarkan atau mengulang kembali apa yang dikatakan pasangan, barulah kita memiliki pengertian yang berbeda atau yang lebih dalam. Sehingga kalaupun nanti masalahnya belum selesai, kita tetap menganggap dia salah, tapi kita mendekatinya dengan sikap yang berbeda. Karena sekarang kita sudah lebih mengerti. Oh, ya dia bertindak begitu atau dia berkata begitu, itu kok tidak tepat. Tapi oke, sekarang saya lebih bisa mengerti kenapa kok dia begitu tadi. Nah itu menolong akhirnya untuk bisa menjembatani relasi yang lagi renggang itu. Jadi tepat untuk mendengar di sini tidak terkait dengan waktu sebetulnya ya. Karena bisa jadi kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk akhirnya benar-benar mendengar pasangan kita. Betul, jadi kita memang mesti jeli-jeli yang melihat pasangan gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa langsung ya menerima. Mungkin dia lagi emosi, dia defensif, nggak bisa ya melihat dirinya. Udah, kita biarkan
materi itu mengendap. Sehingga mudah-mudahan sehari dua hari kemudian kita bisa bicara dan dia bisa lebih mengerti lah apa yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang memang kita harus bersabar. Tapi ya, apakah ada orang yang nggak mau melihat dirinya, selalu beranggapan dia benar, makanya kalau ada ketegangan atau ada perbedaan pendapat dia sibuk bicara, nggak mau sekalipun mendengarkan pasangan. Ada orang yang seperti itu. Nah, di Amsal orang seperti itu dipanggil orang yang bodoh. Nah, memang Amsal dengan jelas ya berkali-kali di kitab Amsal berkata hampir tidak ada gunanya berbicara atau menjelaskan kepada orang yang bebal atau yang bodoh seperti itu, karena memang biasanya nggak berguna. Jadi kalau kita kebetulan punya pasangan yang seperti itu, memang sangat sulit sekali untuk menjelaskan apa-apa kepadanya. Dan daripada tambah ribut karena dia nggak bisa mengerti dan malah tambah marah, tambah berkepanjangan, akhirnya kita harus memutuskan untuk tidak mengangkatnya gitu. Kalau di Yakobus di bagian cepat untuk mendengar ini sudah kita bicarakan. Bagaimana dengan lambat berkata-kata? Apa maksudnya? Sudah tentu makna utamanya adalah jangan cepat menjawab dan jangan berbicara sembarangan. Ya, makanya lambat berkata-kata. Sudah tentu maksudnya bukanlah berbicaralah dengan kecepatan yang rendah, perlahan-lahan bicaranya, bukan itu ya. Singkat kata, kita harus memikirkan baik-baik apa yang mesti dikatakan dan jangan menuruti emosi sesaat sewaktu menjawab. Namun di dalam nasihat lambat untuk berkata-kata juga terkandung pelajaran tentang berempati, yaitu berkatalah dengan cepat. Jadi lambat untuk berkata-kata bukan saja ya nggak langsung menjawab, jangan jawab sembarangan, tapi terkandung di dalamnya sebetulnya itu sebuah nasihat berkatalah dengan tepat. Sebab ini memang asumsi yang benar ya. Orang yang berkata cepat seringkali tidak harus cepat berkata-kata dan tidak harus banyak berkata-kata. Karena makin cepat perkataan kita, makin memang nggak perlu untuk cepat-cepat, untuk banyak-banyak berkata-kata gitu. Nah, kita hanya dapat berkata dengan cepat bila kita benar-benar mengerti pemikiran dan perasaan pasangan. Jawaban cepat mudah diberikan, jawaban tepat sulit diberikan. Untuk dapat memberi jawaban yang tepat, kita harus mengerti bukan saja perasaan dan pemikiran pasangan, kita pun mesti memahami tujuan atau motivasinya. Tidak jarang kesalahpahaman dan konflik timbul oleh karena kita salah mengerti motivasi pasangan. Kita menduduhnya berniat tidak baik. Mungkin hendak menyerang atau menyalahkan kita atau tidak memikirkan kepentingan kita dan tidak mengasihi kita. Padahal pasangan sama sekali tidak bermotivasi buruk. Itu sebab penting untuk kita lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk berkata-kata hampir pasti membuat kita kehilangan sasaran dan memperkeruh konflik. Jadi teringat satu ayat di Amsal bahwa jawaban yang tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Amsal ya. Waktu kita menjawab dengan tepat, kita itu tuh memang enggak memerlukan banyak kata-kata dan cepat berkata-kata. Tapi tepat itu benar-benar sesuatu yang berdampak gitu. Pengilustrasian apel di atas pinggan yang perak itu adalah suatu ilustrasi betapa indahnya, betapa pasnya, betapa efektifnya. Nah, jadi untuk bisa kita ini berkata dengan tepat, memang kita mesti mengerti pemikiran dan perasaan pasangan kita. Bukan hanya memikirkan perasaan dan pemikiran kita. Kalau kita bisa mengerti pasangan, apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, jawaban kita akan bisa lebih tepat kepadanya. Jadi maksud Pak Paul di sini seharusnya respons kita terhadap pasangan sudah kita pikirkan secara matang, bukan karena emosi, bukan sekadar reaksi spontan yang meletup begitu saja dari hati kita. Betul, ini nggak mudah ya Pak Nikola, sebab kita itu tuh waktu marah atau beremosi, kecenderungan kita adalah mau mengeluarkannya, karena kemarahan atau emosi itu sesuatu yang rasanya mengganggu, mengganjal, nggak enak. Kita mesti keluarkan. Apalagi kalau kita merasa kita diserang, reaksi alamiah kita adalah membalas diserang, begitu. Dan yang ketiga, kenapa kita juga cepat sekali bereaksi, karena kita seolah-olah tuh ingin
ya membuktikan dengan segera bahwa dia salah. Jadi kalau kita itu terlambat bicara, dia terlalu cepat bicara, akhirnya kita kalah seolah-olah jadi kita yang salah. Jadi kadang-kadang kita itu berlomba-lomba bicara karena kita mau dengan cepat membuktikan bahwa dialah yang salah gitu. Nah, masalahnya adalah cara-cara seperti itu hampir dapat dipastikan tidak akan membawa penyelesaian. Ya, sekali lagi saya mengatakan begini bukan berarti saya juga selalu berhasil menguasai emosi, enggak ya. Saya berusaha ya, tapi juga nggak selalu berhasil. Namun kita semua mesti berusaha, sebab kita mesti ya berkata dengan tepat. Kata yang tepat itu barulah dapat menyelesaikan. Kalau kita hanya sibuk menghambur-hamburkan kata, kita nggak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi kita sekali lagi mesti mengingat tujuan akhirnya adalah menyelesaikan. Tujuan akhirnya bukannya bisa mengumbar-ngumbar emosi, bukan. Ya, pernikahan itu hanya dapat dipelihara bila masalah bisa selesai. Mungkin itu sebabnya Yakobus juga menambahkan bagian yang terakhir, yaitu lambat untuk marah. Apakah ini memang ada kaitannya? Ada ya, Pak Nikolas. Pada dasarnya lambat untuk marah adalah nasihat untuk tidak cepat bereaksi. Nah, terkandung di dalamnya adalah pelajaran tentang empati. Kita mesti lambat mengeluarkan reaksi sendiri, tapi cepat untuk mempelajari reaksi pasangan. Kita harus cepat bertanya mengapakah ia bereaksi seperti itu, dan apakah yang membuatnya bereaksi seperti itu. Apakah yang saya perbuat atau katakan yang membuatnya bereaksi seperti itu? Nah, berempati adalah upaya untuk memahami reaksi pasangan. Dan itu menuntut kesediaan kita untuk berintrospeksi, memeriksa perkataan dan tindakan kita yang membuatnya bereaksi seperti itu. Tanpa introspeksi, reaksi akan dibalas dengan reaksi. Saya perhatikan untuk berempati ini, kita harus punya kerelaan untuk mengerti, memahami apa yang pasangan kita alami. Dan ini akhirnya menjadi sebuah wujud dari cinta kita kepada pasangan. Benar. Empati yang tulus adalah terjemahan dan bukti dari kasih yang tulus, Pak Nikolas. Sewaktu kita berempati, memahami perasaan dan pikiran pasangan, sesungguhnya kita tengah mengkomunikasikan kasih yang tulus. Berempati adalah tindakan konkret, mengecilkan diri, dan mementingkan pasangan. Dengan kata lain, empati adalah bukti kesediaan kita, mengesampingkan ego, dan mengedepankan pasangan. Itu sebab, tidak bisa tidak, empati yang tulus mengkomunikasikan kasih yang tulus pula. Dan kasih yang tulus memelihara serta menumbuhkan pernikahan. Nah, Pak Paul, kita sudah berdialog panjang lebar tentang upaya yang sepatutnya kita lakukan dalam memelihara pernikahan. Apakah Pak Paul boleh memberi kesimpulan dari topik yang sudah kita angkat ini? Sekali lagi, saya mengulang ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara pernikahan. Pertama, komunikasi yang terbuka. Kedua, komitmen yang teguh. Ketiga, pengampunan yang tak putus-putus. Dan keempat, empati yang tulus. Keempatnya tidak mudah untuk dilakukan dan menuntut perjuangan, tetapi layak untuk diusahakan. Sebab pernikahan yang sehat bukan saja berdampak untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Berkat pernikahan yang sehat bukan saja menetes pada jiwa anak, tapi juga menyirami banyak orang di sekitar pula. Itu sebab kita mesti berusaha menerapkannya. Dengan begitu penting dan banyak manfaat dari apa yang telah kita sampaikan ini, saya terpikir dari 4 hal ini, apakah ada hal yang menjadi prasyarat bagi hal yang lain? Ataukah semuanya bisa kita lakukan dan semuanya bisa berjalan beriringan? Saya tidak dirinya ada 2 ya. Saya akan mengutip perkataan dari Norman Wright. Beliau adalah seorang pakar pernikahan di Amerika Serikat. Beliau berkata, ada satu sifat atau karakteristik yang mutlak harus ada dalam pernikahan, yaitu kedua orang itu, suami dan istri itu,
mesti fleksibel. Jadi orang yang tidak fleksibel, yang kaku, pokoknya mesti begini, pokoknya mesti begitu, akan kesulitan menjalin sebuah relasi. Nah, apakah tidak ada relasi yang akhirnya ya bertahan? Karena ya meskipun satu itu kaku, nggak fleksibel kok bisa bertahan? Mungkin kita bertanya begitu. Tapi jawabannya adalah besar kemungkinan kalau sampai ada satu yang begitu kaku, tidak fleksibel, tapi mereka bisa bertahan lama, pasti ada satu yang menderita. Maksudnya yang kaku itu ya senang karena apa yang dia inginkan bisa dia dapat, yang satunya yang harus selalu mengalah itu yang akan menderita. Jadi kalau dua-dua mau bahagia dalam pernikahan berarti dua-dua mesti fleksibel. Kalau ada satu yang nggak fleksibel, seringkali yang satunya harus menderita. Itu syarat untuk bisa kita menerapkan hal-hal ini tadi. Kedua, untuk bisa menerapkan yang telah kita bahas 4 unsur itu diperlukan kerendahan hati. Kalau kita angkuh, sombong, kita nggak mungkin bisa menerapkan semua ini. Nggak bisa. Bagaimana bisa mengampuni kalau kita ini sombong? Bagaimana bisa mengaku berkomunikasi dengan terbuka akan kesalahan kita kalau kita sombong? Bagaimana kita bisa memahami perasaan kita kalau kita sombong? Jadi kerendahan hati itu mutlak harus ada. Jadi kalau ada salah satu dalam rumah tangga kita, pernikahan kita yang sombong, yang tidak memiliki kerendahan hati, ya seringkali memang akan sulit sekali kita bisa membina pernikahan yang sehat. Jadi PR-nya cukup banyak ya Pak Paul ya dalam pernikahan. Ya, makanya Pak Nicholas, nggak semua orang sebetulnya bukan saja siap, tapi cocok untuk menikah. Jadi ada orang yang memang belum siap menikah, tapi sebetulnya ya cocok bisa menikah nantinya, tapi sekarang belum siap aja ya. Tapi ada orang yang memang sampai kapanpun sebetulnya nggak cocok untuk menikah. Yaitu orang yang sebetulnya tadi itu Pak Nicholas, yang nggak fleksibel dan yang angkuh. Orang yang mempunyai sikap kaku sekali, nggak fleksibel dan sombong, sebetulnya lebih baik tidak menikah. Karena memang dua sifat itu tidak cocok untuk bisa menjalin relasi nikah. Meskipun sebetulnya sebuah pernikahan mampu mengubah sifat-sifat setiap pasangan. Pernikahan akan mendorong kita ya, memaksa kita untuk berubah. Betul sekali. Jadi banyak orang akhirnya setelah menikah beberapa waktu mulai mengalami perubahan. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bisa ditempa oleh pernikahannya. Karena apa? Nggak fleksibel dan juga memang nggak mempunyai kerendahan hati. Orang yang nggak punya dua hal itu biasanya nggak bisa ditempa oleh pernikahan. Pak Paul, untuk membangun sebuah empati dalam diri kita, apakah hal ini bisa dilatih? Kalau kita mempunyai anak, ya kita memang bisa mulai melatih anak kita lebih berempati, menunjukkan belas kasihan kepadanya, mengajaknya dan menyuruhnya untuk berbelas kasihan, mengajaknya untuk lebih mengerti apa yang dirasakan temannya atau adiknya atau kakaknya, suatu dia berbuat yang gak baik kepada mereka. Nah, anak yang diajar untuk berempati lebih berkemungkinan nantinya berempati. Tapi bagaimana kalau kita sudah menikah ya, sudah dewasa, bagaimana melatih diri untuk empati? Syaratnya adalah, kembali lagi kepada tadi yang Pak Nicholas tanyakan. Jadi, untuk bisa belajar berempati, kita mesti mempunyai dua karakteristik yang tadi itu. Pertama, fleksibel. Orang yang fleksibel artinya bisa berubah, bersedia berubah, mau melihat dari sudut yang berbeda. Dan yang kedua, rendah hati. Sehingga akhirnya dia beranilah untuk memulai, berinisiatif, merendahkan hatinya di hadapan pasangan. Berarti kalau kita itu nggak fleksibel, kaku, luar biasa, dan kita itu juga memang sulit sekali untuk merendahkan diri, kita akan sulit belajar berempati. Karena berempati itu memang menuntut kita untuk menanggalkan ego kita, masuk ke dalam diri pasangan dan melihatnya dari sisi dia. Bukankah kita tahu waktu kita melihatnya dari sisi dia, kita berkemungkinan nanti menemukan diri kita yang bersalah. Kalau kita nggak mau lihat dari sisi dia, kita selamanya akan benar. Makanya ya syaratnya adalah mesti berani untuk menanggalkan diri atau ya melepaskan ego kita.